Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan ikan salmon punya cerita. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Berjuang terbitan BPK Gunung Mulia. Ikan salmon memang istimewa, bukan hanya dalam lezatnya dan harganya yang aduhai, melainkan terutama dalam perjuangannya. Mereka hidup di samudra negara-negara dingin Amerika Utara dan Eropa Utara. Tetapi menghadapi musim bertelur, mereka mendekati pantai dan mencari sungai. Bukan sembarang sungai, melainkan sungai tempat mereka dulu ditetaskan. Mereka bisa mengidentifikasi muara sungai asal-usul mereka dengan kepekaan geomagnetik, daya penciuman yang tidak ada tandingannya. Ketika ikan salmon itu berhasil memastikan sungai kelahirannya, cerita belum berakhir, melainkan baru saja dimulai. Sekarang ikan-ikan salmon ini mulai masuk ke sungai dan berenang ke hulu. Kian jauh menghulu, kian deras arus yang harus mereka lawan. Lalu ada persoalan yang lebih sulit lagi. Di sungai terdapat banyak riam, yaitu aliran air yang tiba-tiba terjun. Sebab permukaan sungai tiba-tiba berbeda tingginya sekitar setengah sampai 1 meter. Akibatnya, mereka menghadapi dinding batu karang. Mustahil mereka bisa melanjutkan berenang ke hulu. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka lalu melompati air terjun itu. Kadang-kadang mereka hanyut dan diterjunkan lagi ke bawah. Tetapi mereka melompat ulang. Moga-moga mereka tidak terhempas di ujung batu karang yang tajam. Begitulah ikan salmon melanjutkan berenang ke hulu. Berapa jauhkah mereka merenangi sungai? Ada jenis salmon yang harus melawan arus sejauh 1.400 km. Ada pula hulu sungai yang terletak di pegunungan pada ketinggian 2.100 meter di atas permukaan laut. Bayangkan, jika tinggi sebuah riam setengah meter, maka berarti mereka harus melompat lebih dari 4.000 kali. Ada jenis ikan salmon tertentu yang mampu melompat setinggi 3,6 meter atau 2 kali tinggi tubuh kita. Cerita belum berakhir. Mendekati hulu, ancaman sudah menunggu. Beberapa beruang sudah berdiri di tengah sungai, menyeringai gembira menunggu kedatangan ikan salmon. Mereka siap mencakar ikan itu dan langsung menggigit dan melahapnya. Awas, lihat ke atas. Ada burung elang berputar-putar di udara sambil mengintai. Begitu badan ikan salmon tampak, dengan cepat burung elang itu menukik dan menyambar ikan dengan cakarnya yang tajam. Jadi ikan itu harus gesit dan waspada, menghindar dengan cara mengeliat dari cakar beruang dan elang. Apakah yang dilakukan oleh ikan-ikan salmon itu? Mereka berjuang. Berjuang adalah berusaha sekuat tenaga. Berjuang adalah berupaya penuh dengan kesukaran dan bahaya. Kedua definisi itu terdapat di KBBI. Simak keterangan yang menyertainya, yaitu sekuat tenaga dan penuh dengan kesukaran dan bahaya. Jadi bukan setengah hati, asal jadi dan sambil main-main. Bukan pula cari gampang, santai dan berlambat-lambat, tetapi sekuat tenaga mengatasi hambatan demi hambatan. Itulah sebenarnya jalan hidup kita. Sepanjang jalan kita berjuang dalam segala hal.
Kita berjuang untuk sembuh ketika berminggu-minggu lamanya terkapar demam. Kita berjuang untuk lulus ujian. Kita berjuang menghadapi seleksi ketat penerimaan calon karyawan. Kita berjuang untuk tetap jujur di kantor yang korup. Kita berjuang memelihara keutuhan rumah tangga dan keutuhan negara kesatuan kita. Kita berjuang untuk sesuap nasi. Kita berjuang untuk menjadikan hidup ini berguna dan penuh arti. Kita berjuang untuk bisa tetap setia berjalan di belakang Kristus. Sebuah umat yang dijadikan objek pelaku oleh para pengarang Perjanjian Lama juga berjuang. Terkisah mereka berjuang membebaskan diri dari penindasan di Mesir. Ketika mereka akhirnya tiba di perbatasan tanah air yang baru, Musa, sang pemimpin, memuji perjuangan mereka. Namun mengingatkan siapa sebetulnya yang berjuang. Katanya, Tuhan Allahmu akan memimpin kamu dan berjuang untukmu seperti sudah kamu saksikan di Mesir. Ulangan pasal 1 ayat 30. Perhatikan verba berjuang. Di terjemahan baru LAI tertera verba berperang. Bahasa aslinya adalah lakham, yang berarti bergulat, berperang, atau berjuang. Beberapa puluh tahun kemudian, Yosua penerusnya mengulangi peringatan itu. Katanya, yang berjuang untuk kalian adalah Tuhan Allahmu sendiri. Yosua pasal 23 ayat 3. Jadi, apakah umat telah berjuang? Ya, umat telah berjuang dengan gigi. Namun itu bukan hanya berjuang mereka sendiri, itu pun perjuangan Allah. Sebetulnya Tuhanlah yang telah berjuang untuk mereka. Kita telah dan tengah berjuang dalam hidup ini. Bukan kita sendiri yang berjuang, sebab sebetulnya Tuhan ikut berjuang dengan dan untuk kita. Perjuangan kita masih panjang. Kita semua adalah pejuang. Keperjuangan kita teruji dalam hambatan, kesulitan, dan bahaya. Jalan hidup penuh dengan risiko. Peribahasa Minang mengatakan, ke hulu kena bubuk, ke hilir kena tengkalak. Artinya di sepanjang jalan kita menghadapi risiko. Lalu untuk apa kita berjuang? Tetaplah pada ikan salmon tadi. Untuk apa mereka susah-susah mengarungi arus deras dan melompati riam tinggi? Untuk memberlangsungkan kehidupan. Mereka menghulu untuk menelurkan dan menetaskan generasi penerus. Lalu apa yang terjadi di hulu sungai? Halangan apa lagi yang menghadang? Bagaimana perenangan kembali ke samudera? Bagaimana selanjutnya? Lalu ikan-ikan salmon itu serempak menjawab, cerita kami masih terus mengalir dan mengarus. Tetapi intinya, yang berjuang ini bukanlah cuma kami sendiri sebetulnya. Amin.